Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Skechers XKX Float. Ini merupakan sepatu basket pertama dari Skechers yang akhirnya guys gue nggak nyangka hidup di zaman dimana Skechers bisa ngerilis sepatu basketnya mereka. Karena brand ini tuh menurut gue tuh udah identik banget sama sepatu om-om, sepatu tante. Dan ya sepatu ini sebenarnya sering banget gue rekomenin, terutama buat kayak nenek gue, om gue, tante gue yang sering tanya ke gue apa sih sepatu yang cocok, sepatu yang nyaman untuk digunakan sebagai sepatu daily. Ya gue ngerasa Skechers bakal jadi salah satu pilihan yang tepat karena mereka punya harga yang affordable, terus cara looksnya juga cocok banget buat orang-orang yang memang sering kerja gitu, keluar rumah, ke kantor dan lain sebagainya. Dan secara cushioning mereka juga sering banget memiliki model yang cushioningnya itu bener-bener empuk banget, terutama untuk digunakan sebagai sepatu daily. Dan dengan dirilisnya sepatu basket ini, gue jadi penasaran sih apakah Skechers tuh bisa mendeliver perspektif yang biasanya gue tahu di brand ini ke sepatu basket terbarunya mereka. Karena secara harga sendiri juga mereka ngerilis sepatu ini dengan harga yang terbilang sangat bersaing, dimana sepatu ini dijual dengan harga Rp1.999.000. Untuk harga yang ditawarkan itu tuh bener-bener menurut gue sih bersaing sama kelas berat. Jadi saingannya tuh kayak sama sepatu Adidas Dame, terus sama kayak Luka 2, sepatunya Jason Tatum. Dan sepatu ini ya sebagai brand baru gokil aja gitu, mereka berani bersaing sama brand-brand yang udah gede di price points tersebut. Cuma yang bikin menarik juga, gue ngerasa tuh Skechers niat banget dalam perilisan sepatu basketnya mereka ini, dimana mereka tuh nggak cuma ngerilis secara diem-dieman aja. Yang pertama mereka tuh melakukan endorsement deal atau mereka sign pemain basket di NBA, dimana sepatu ini juga dipakai oleh Julius Randle dan juga Terrence Mann, dua pemain yang gokil banget dan lagi bergempar gitu di NBA, keren banget. Dan yang gue seneng banget dari perilisan sepatu ini adalah mereka menggunakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Goodyear di bagian bawahnya. Kalian tau lah ya, Goodyear ini merupakan salah satu brand yang terkenal developing ban. Jadi secara tractionnya gue kayak jadi lebih yakin gitu. Dan gue ngerasa kayak ya Skechers gak main-main gitu waktu ngerilis sepatu ini. Kolaborasinya sama brand yang gak tanggung-tanggung gitu, Goodyear di bagian bawahnya. Dan secara traction patternnya sendiri mereka juga menggunakan circular pattern yang ini bentuknya kayak menyerupai anatomi kaki kita. Dan selama gue mencoba beberapa sepatu basket, salah satu traction yang bisa bekerja dengan baik di lapangan, kalau nggak herringbone ya traction pattern dengan pola seperti ini guys. Dari sisi implementasi rubbernya ini juga tebel banget. Dan untuk masalah ngegrip atau enggaknya, sekarang tinggal masalah rubber compound yang digunakan di sepatu ini. Tapi sekali lagi rasa-rasanya dengan adanya campur tangan dari Goodyear di bagian bawahnya, ya rasanya tractionnya itu bakal bisa bekerja dengan baik itu waktu digunakan di lapangan. Mudah-mudahan gue bener guys. Selain itu, sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, gue juga impress guys secara kenyamanannya. Dan itu yang bikin gue seneng sih, karena ya kita tahu sendiri Skechers merupakan brand yang selalu identik sama kenyamanan. Ternyata waktu gue masukin kaki gue ke dalam, gue bisa ngedapetin Skechers moment waktu pakai sepatu ini. Cushioningnya itu berasa soft banget dan juga nyaman aja gitulah guys waktu dipakai. Dan secara teknologinya sendiri ternyata sepatu ini juga menggunakan kombinasi dari dua cushioning system yang ada di sepatu Skechers, dimana sepatu ini menggunakan Skechers Swill-Tech yang ada di bagian foam luarnya, dan di bagian dalamnya sepatu ini menggunakan Skechers Hyperburst Foam juga. Jadi secara teknologi menurut gue sih ini bisa dibilang cukup kompleks, cukup keren juga. Dan secara overall feel-nya juga menurut gue bisa dibilang di atas rata-rata juga kalau kita ngomongin dari sisi softness-nya yang gue dapat sewaktu menggunakan sepatu ini. Secara keseluruhan ini merupakan dual density foam cushion, dimana kalian bisa lihat untuk bagian luarnya sepatu ini menggunakan EVA, dan kalian bisa lihat bentuk yang dibikin seperti ini merupakan teknologi Swill-Tech yang ini berfungsi untuk memberikan natural momentum sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan di bagian tengahnya kalian juga bisa ngelihat di sini ada bagian yang bolong-bolong gitu, foam yang terekspos, di mana ini merupakan Hyperburst Foam yang berasa cukup soft dan juga responsif sewaktu gua menggunakan sepatu ini. Dan gak cuma sampai di situ aja guys, karena di bagian insole-nya ini juga bisa terbilang cukup gokil. Insole-nya menurut gua tuh tebel banget, gokil. Jarang gue temuin insole yang seperti ini di sepatu basket gue biasanya. Ini berasa kayak lumayan feel-nya kayak jelly-jelly gitu. Dan di bagian dalamnya sepatu ini juga menggunakan foam strobel yang ini jarang banget gue temukan di sepatu basket zaman sekarang.
Selebihnya secara material menurut gue sih standar aja ya. Bisa dibilang ini tuh ya standar sepatu basket zaman sekarang lah. Lagi-lagi penggunaan material ripstop di area depan, di bagian tengahnya ada perpaduan antara material mesh dan juga tekstil. Berasa kayak ventilasinya lumayan bagus gitu, kayak tiup-tiup gitu, kayak asik. Dan di bagian belakangnya sepatu ini juga menggunakan synthetic overlay di area belakang sini guys. Lebihnya di area depan sama di bagian lace-nya sepatu ini juga menggunakan fuse overlay yang ini berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Jadi kalau keinjek-injek harusnya berasa lebih aman juga. Dan yang gue suka ternyata sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini fitnya tuh berasa cukup oke, terutama ini tuh kebantu banget dengan adanya penggunaan material tang yang terbilang cukup tebal dan adanya padding-padding di area belakang sepatunya. Buat gue sendiri sih sepatu ini fitnya itu true to size, dan buat kalian juga yang punya kaki lebar menurut gue sih sepatu ini juga bakal oke kalau kalian beli true to size. Cuma satu bagian aja sih yang sebenarnya gue tuh penasaran banget untuk nyoba, karena waktu pertama kali gue pakai rasanya bagian area outriggernya ini, meskipun sepatu ini base-nya terbilang cukup lebar, ada outriggernya yang visible, gue ngerasa foam yang digunakan ini soft banget dan jadinya gue berasa agak tipis sih sewaktu pertama kali menggunakan sepatu ini. Yap, ini bakal jadi salah satu elemen yang bakal gue bahas lebih lanjut lagi di video performance reviewnya. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Skechers XKX Float, dimana menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu basket yang menarik banget untuk dicoba di tahun 2024. Secara sepatu basket pertama dari Skechers, rasa-rasanya menurut gue sih ya lumayan sih. Gue bakal tes lebih lanjut lagi di video performance reviewnya, dan buat kalian penasaran kalian bisa cek aja langsung dan kalian tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Sebelumnya gue juga pengen infoin kalian kalau sepatu ini bakal officially launch pada tanggal 12 Januari mendatang, dan kalian bisa cek aja langsung website dari Skechers Indonesia. Sepatu ini jual dengan harga Rp1.999.000, dan kalau kalian tertarik gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Skechers Indonesia. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.